Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, Ade Sugianto, melesat dalam hasil survei Poltreking Indonesia yang digelar pada April 2024. Ia berada di posisi puncak dengan persentase yang berjarak sangat jauh. Dalam semua simulasi survei, Ade tidak tertandingi. Disandingkan dengan 17 nama lain seperti Cecep Nurul Yakin, Iwan Saputra, Eri Purwanto, Yod Mintaraga, Neng Ida Nurhalida, Iip Miftahul Fauj, Haris Sanjaya, Atam Rustam, Asep Sopari, hingga Ferry William. Ade Sugianto merupakan sosok yang paling dikenal dan disukai. Saat ditanya siapa calon bupati yang akan dipilih jika pilkada dilakukan hari ini, mayoritas responden memilih Ade Sugianto. Dalam simulasi 10 nama misalnya, Ade menang telak dengan 64,5%. Di posisi kedua ada Cecep Nurul Yakin 10,1%, kemudian Iwan Saputra 8,0%, Eri Purwanto 1,6%, Giri Pribadi 1,3%, Atam Rustam 0,5%, Ade Ikhwan Batara 0,5%, Muhammad Jen 0,3%, dan Asep Sopari 0,3%. Pengamat politik dari Universitas Galuh, Eran Suwarlan memaparkan, survei merupakan instrumen akademis yang bisa dikawinkan dengan praktik politik. Menurutnya, semua partai politik percaya terhadap hasil survei yang objektif. Saya kira menyikapi hasil survei, siapapun bakal calon ya, gitu ya. Apakah raihannya tertinggi atau terendah, ya jangan baper dan jangan GR. Kan itu ada periodisasinya, sehingga generalisasinya pun hanya di dalam waktu tertentu, gitu ya. Tidak hanya satu kali survei kemudian itu bisa digeneralisir atau disimpulkan bahwa akan terus. Ya. Itu akan bisa berubah. Makanya jangan baper dan jangan GR gitu. Tadi yang penting adalah perlu data series. Artinya tidak hanya satu kali survei, apalagi hanya dari satu lembaga survei. Sependek yang saya pahami, analoginya begini, kalau dalam statistik itu kalau ada 20 lembaga survei, maka besar kemungkinan 19 lembaga itu hasilnya sama. Yang satunya ada kemungkinan salah, gitu kan. Nah, sekarang kalau dari bawah hanya satu beberapa, ya, saya kira belum cukup, ya, karena tadi perlu data series. Dari waktu ke waktu terus dipantau. Mungkin akan terjadi fluktuasi, ya. Maka yang kecil, karena kan itu salah satu saja ya. Berikutnya soal menang itu ya soal bagaimana kerja-kerja politik berjalan, mesin-mesin politiknya bagaimana berjalan, bagaimana dukungan politik, dukungan ekonomi dan sosialnya. Kalau lembaga hasil survei saya kira salah satu instrumen untuk memotret dalam waktu tertentu saja. Sebagai salah satu instrumen akademis, Erlan berharap semua lembaga survei berani terbuka dengan pihak mana mereka bekerja sama dan siapa yang membiayainya. Soalnya, selama ini masyarakat hanya disodori hasil survei terkait popularitas dan elektabilitas, padahal ada yang tak kalah penting dari dua hal itu, yakni kualitas. Di lain sisi, Erlan meyakini kalau hasil survei bisa memengaruhi perilaku calon pemilih dalam menentukan sikap politiknya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa kesan yang saya tangkap saat ini seolah para pemilih itu atau publik itu dicekoki dengan dua hal, dengan elektabilitas dan popularitas. Dalam sisi tertentu itu bisa mempengaruhi. Ya, sering kita mendengar di masyarakat sahsanu rame gitu ya. Siapa yang mungkin itu termasuk bagian yang mempengaruhi perilaku pemilih. Meskipun saya tidak punya data konkret ya, kira-kira persentasenya berapa persen pengaruh tersebut gitu ya. Tapi tentu pengaruh itu ada.